Oke, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eka Saputra di obrolan ya, bual-bual santai ala rezeki. Ya, saat ini saya bersama dengan Bung Said Fazli. Kalau lihat podcast saya sebelumnya, beliau ini salah satu owner di perusahaan PT Globalindo Erasia Elektronik. Elektronik ya. Energi. Oh, energi ya. Energi. Salah gue. Gak tegak tangan gue nih kayaknya apa duit nih. Iya. Oke, saat ini kita bukan lagi membahas tentang lampu, tapi basic beliau ini dia memang menguasai di bidangnya. S2 di Malaysia gitu Pak ya? Ya, sudah di Malaysia, jurusannya memang energi teknologi. Energi teknologi di Malaysia, Kuala Lumpur ke? Di Kuala Lumpur, Malaysia. Wih, ini dari mana nih? Ini dari Bogor. Dari Bogor? Iya. Bayar ya. Podcastnya nih mahal ini, hitung aja nih. Bolen durian. Bolen durian. Nah, kita dapat endorse juga nih. Tugu Jogja, bakpia kukus. Wah, Jogja nih tempat saya kuliah. Jadi saya kangen sama. Baik. Kita nuansanya santai, merokok, ada minuman. Minuman saya mana? Lagi buat. Sedang menuju ke sini. Sedang menuju ke sini. Ini dia sudah sampai minumannya. Minuman saya nih. Memang gelasnya agak lain satu. Ya, ini kita podcast guys. Kita di terima kasih Mas ya. Kita di kantornya JE, terletak di Jalan Beringin nomor 16 ya. Iya, nomor 16. Di samping restoran Cepat Saji yang itu deh, Pak ya. Nanti endorse lagi. Iya. Semuanya mau endorse. Iya, semua endorse lah. Ini harus endorse nih, wajib nih. Oke, Bung Said, bisa ceritakan dulu nak. Sekarang ini kan banyak energi baru dan terbarukan. Iya. Benar. Kita lihat listrik juga semakin banyak ya. Nah, apalagi misalnya di daerah-daerah terpencil itu mungkin listrik tidak mendapat jangkauan lah sana. Mungkin solusinya ini, ya kan? Nah, jadi sepanjang perjalanan Bung Said nih, udah pernah keliling Riau kan? Ya. Nah, bisa dong pengalaman ceritakan apa yang dihadapi di lapangan itu? Baik, sebelumnya saya menjelaskan dari awal pertama ide mendirikan perusahaan ini, yaitu sekitar pada tahun 2012 setelah saya kembali dari Malaysia, menimba ilmu memang di bidang energi teknologi. S1-nya apa dong? S1-nya MIPA Fisika. Wih. Fisika. Orang fisika. S2-nya energi teknologi. Energi ya. Terus. Jadi setelah itu muncullah ide saya untuk membuka perusahaan ini karena melihat dari perkembangan kelistrikan pertama di daerah-daerah terpencil. Hampir keseluruhan Riau di daerah-daerah terpencil sudah saya masuki. Dan saya lihat benar permasalahan utama yang menjadi masalah bagi desa-desa terpencil itu pertama masalah listrik satu, kemudian masalah jalan dan air. Jalan dan air ya. Iya, gitu. Ya karena listrik adalah sumber kehidupan. Iya. Kemudian? Ya setelah melihat perkembangan kuatnya masyarakat terpencil itu untuk mendapatkan kelistrikan, di mana kita lihat ya jangkauan daripada PLN itu sendiri semuanya sangat terbatas. Ada memang, cuma tidak mencapai pada wilayah-wilayah yang begitu jauh, memang terpencil. Nah, maka saya berinisiatif untuk mendirikan perusahaan ini pada tahun 2012. Oh, jadi selesai dari kuliah di Malaysia itu langsunglah mendirikan ini ya? Saya selesai belum langsung mendirikan. Oh, belum. Pada saya balik ke Pekanbaru ini tahun 2009. Oke. 2009 setelah itu ya melihatlah perkembangan yang terjadi. Oh, makanya ini. Setelah itu baru
saya lihat saya beranikan diri untuk membuka perusahaan ini dengan ya pertamanya kita melihat apa demand dari masyarakat dulu. Oke. Memang baik, memang bagus, memang sangat banyak sekali. Cuma kemampuan untuk membeli peralatan ini yang sangat terbatas. Karena memang kalau kita menjual ke masyarakat itu untuk membeli peralatan ini dia kan dananya itu tidak di awal semuanya. Ya, berarti kita harus investasi Investasi dulu, awalnya itu yang memang agak mahal. ya. Kalau misalnya apa namanya, kalau sudah ada listrik kan tinggal bayar bulanan. Kalau ini kan memang harus di instalasi awal, kemudian dananya cukup besar. Namun kan kedepannya kan kita tidak bayar lagi. Ya, untuk jangka waktu yang cukup lama, Ya. ada sekitar ya di atas 5 tahunan lah itu ya. Ya. Kalau kita sudah memasang peralatan ini ya itu sudah boleh dikatakan kita sudah menginvestasikan kebutuhan kita yang akan datang itu sudah aman lah. Ya. Nah, kemudian kejadian di lapangan yang pernah dialami oleh Bung saya sendiri, ada nggak sih mereka yang istilahnya yang mau atau tertarik lah dengan lampu ini, atau aduh karena mungkin tadi investasi yang mahal itu mungkin mereka menolak atau apa? Sebenarnya kalau kita pergi ke desa-desa terpencil itu sangat banyak sekali mereka sangat tertarik, satu memang sangat membutuhkan satu, dan yang ketiga mereka sulit untuk mencari peralatan ini yang berdekatan dengan mereka, terutama ya boleh dikatakan di Pekanbaru. Kebanyakan kan barang-barang seperti ini, produk-produk seperti ini disuplai dari pusat kota seperti dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya gitu. Padahal sendiri mereka yang dari Jakarta, Bandung apa semua itu sendiri sebenarnya barang-barang dari luar negeri juga. Kebanyakannya gitu. Ya kan mereka impor juga gitu. Sama seperti kita yang ada di sini. Nah, untuk mengatasi itulah kita membuka showroom atau toko inilah untuk menjual peralatan-peralatan yang berkenaan dengan energi terbarukan itu. Bukan hanya di bidang solar system aja, mungkin kalau misalnya ada sumber energi di desa itu seperti mikro hydro, kita bisa ini mensuplai peralatannya sekaligus dengan teknisinya. Gitu. Misalnya gini, saya pekerja sawit yang tinggal di dalam tanah Tabranta ya, di namanya dikelilingi sawit. Listrik belum masuk. Nah, cuman punya rumah ya tempat biasa lah. Nah, kalau misalnya saya mau investasi, berapa anggaran yang harus dikeluarkan? Kalau untuk kebutuhan rumah kecil seperti itu, ya paling hanya untuk lampu, kemudian apalagi di kebun sawit ya, paling untuk lampu, untuk TV ataupun kipas angin gitu kan. Nggak mungkin pula di kebun sawit itu mau pakai AC, mau pakai kulkas ya kan. Nggak tahu kan. Ya itu nanti nggak kerja orangnya, nanti asik ya nonton TV aja. Ya dingin dia jadi nggak mau kerja. Jadi kebutuhan seperti itu tuh paling besar lah itu ya sekitar 200 watt itu paling tinggi itu. 200 watt ya? Ya 200 watt itu sudah bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk di wilayah-wilayah terpencil, rumah-rumah, lampu, TV, kipas angin, termasuklah pompa air kalau mereka pakai pompa air. Gitu. Kalau mereka pakai mesin cuci? Mesin cuci masih bisa, karena mesin cuci kan kulkas tidak. Masih bisa kalau juga, kulkas tidak bisa lama, bisa ya? tapi tidak bisa lama, dia paling 1 jam, gitu ya kan. Seperti mesin cuci juga, paling 1 jam, ya kan, karena tidak mungkin mesin cuci itu hidup 24 jam. Betul. Ya untuk sementara aja gitu kan. Yang paling urgent itu kan sebenarnya lampu bagi masyarakat terpencil itu. Kemudian TV. Ya, kalau itu sudah ada ya mereka tenang sebenarnya. Nah, berapa tadi itu 200 watt itu investasi awalnya kalau misalnya saya tinggal di kebun itu? Ya kalau saya menjual karena ini sekitar 8 juta sampai 10 juta tergantung wilayah mana yang kita mau supply barangnya, karena kan ya pengiriman kan kita tidak tahu wilayahnya di mana. Ada kadang-kadang wilayahnya yang mencapai ya di laut gitu, bisa seperti di daerah
Itu 8 juta itu belum termasuk transportasi. Ya, sebelum termasuk transportasi. Tapi sudah termasuk instalasi. Sudah termasuk instalasi di rumah lah ya. Di rumah ya. Di rumah. Barang-barangnya apa toh? Kalau misalnya yang harus dilengkapinya gitu. Barang-barangnya seperti inilah, panel yang 200 watt. Oke. Kemudian Ini ada satu blok ini berapa memangnya? ini 200 watt. Ini 200 watt. Yang ini 230 watt. Ini 230 watt. Ini kemudian ada controllernya, ada inverternya, dan ada baterainya, dan ada ya circuit breaker lah atau peralatan elektronik lain yang kita pasang di sana, termasuk instalasi di rumah itu untuk beberapa titik lampu dan sumber api yang mereka gunakan itu, api listrik yang digunakan itu. Voltase yang digunakan berapa? Kalau voltase standar PLN Standar, ya? sama. 220. Bahkan ya kalau kita lihat penggunaan tenaga surya ini ya lebih aman lagi. Ya lebih aman karena tidak mungkin ada kalau Updown, istilah bahasanya spanning tinggi gitu spanning, ya kan, tidak akan mungkin naik dia gitu. Iya. Standarnya 220, 230, 240, paling tinggi 230 lah. Berarti memang lebih fleksibel ya untuk menggunakan ini ya kalau untuk di daerah-daerah khususnya di kebun sawit ya. Sangat ya boleh dikatakan memang sangat baik sekali lah, karena jauh dari jangkauan PLN satu, kemudian ya untuk renewable energy atau energi terbarukan yang sudah kompetitif dan sangat established sekarang itu ya memang di solar system ini. Karena apalagi kita melihat keadaan cuaca di Riau ini kan panas selalu ya. Panas dan hujan. Panas hujan. Ya, hampir berimbang lah gitu. Kalaupun dia hujan, tidak pula hujannya satu hari full gitu ya kan. Atau hujannya berturut-turut selama 24 jam itu hujan terus, pasti ada panasnya juga. Oh iya, kalau misalnya hujan badai terus ada petir kayak gitu, aman nggak sih digunakan? Sebenarnya tidak masalah gitu, karena bisa aja nanti dipasang groundingnya. Oh, okay. Grounding di alat-alat ini gitu kan. Digroundingkan dia, ya artinya tidak menjadi inilah signifikan fatalnya itu. Ya. Nah, perusahaan GE ini customernya yang sudah pernah pasang itu di mana aja daerah? Kalau kita ya memasang peralatan ini terutama ya untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil itu, seperti di Pulau Rupat dulu pernah, Mengkalis, di Kampar, dan ada beberapa tempat lagi lah yang kita pasang untuk kita suplai ke rumah-rumah penduduk ya, yang memang mereka tahu dengan peralatan ini dan mereka sangat membutuhkan, mencarilah itu, mencari. Jadi ya misalnya dari mulut ke mulut itu kan, di sini ada jual barang gitu, ya kita jual sama mereka, asal cocok harganya aja, asal misalnya harganya semua ya kita jual. Sistem MLM ya? Ya. Mulut lewat mulut ya kan. Kadang-kadang ada juga yang menelpon gitu, benar nggak di sini apanya gitu, ya saya bilang memang benar gitu ya kan. Gitu. Iya. Kemudian kita lihat memang apalagi di desa-desa di Provinsi Riau itu, contoh lah saya pergi kemarin di suatu tempat itu namanya jalan itu kan gelap sekali. Ya. Kan? Apalagi dengan menggunakan tenaga surya ini, lampu panel-panel kayak gini ini kan lebih bermanfaat gitu. Ya. Ya, terus ya untuk ya memang sih riskannya mungkin ya kehilangan ya. Tapi kalau ini kan saya lihat kan baterainya tak nampak nih kan. Ya. Kalau yang model lama yang ada boxnya itu namanya lampu PJU terpisah ya. Itu ya memang rentannya masalah pencurian. Karena di situ ada baterainya pun bukan baterai lithium tapi seperti baterai mobil itulah kan, seperti PRLA namanya itu. Di situ ada panelnya, mereka terpisah. Jadi kalau satu di box itu diambil ya mati semua gitu ya kan. Nah, kemudian makanya teknologi berkembang menciptakan ya integrated lampu PJU ini. Ya memang kalau namanya musibah, kalau mau dicuri itu pasti dicuri, tapi kalau integrated ini ya setidaknya mengurangi tingkat pencurian itu. Kalaupun mereka mau curi dengan tiang-tiangnya sekali mereka potong itu. Dengan tiang-tiangnya sekali ya dipotong itu. Bawalah dengan tiang-tiangnya. Kalau itu ya memang ampun kita. Itu memang sudah profesional pencurinya itu. Terkadang pencuri tak pandang bulu dia. Tak pandang bulu dia gitu ya kan. Kalau bisa diangkutnya semua ya. Diangkutnya apa semua dijadikan uang. Ya.
Nah itu memang suatu permasalahan Iya. yang kita hadapi sekarang, Iya. karena memang masyarakat kita ini kadang-kadang dikasih fasilitas seperti itu ya nggak dijaga gitu. Iya. Susahnya seperti itu. Ya, Kita mau ngomong seperti apa kalau barang itu hilang? betul, betul. Iya kan? Ini bolen duriannya enak juga nih. Teman saya dari Bogor ya. Iya dari Bogor nih, dikirim nih dari kawan di sana ya kan? Iya. Suruh kawannya nanti besok bayar ya. Ah iya ya. Endorse tuh Siapa ya. namanya? kan? Siapa namanya? Ada deh. Ada deh. Mau dia sebut ya. Jangan dong ya kan? Ini apa ini? Itu apa nih? Bakpia kukus. Bakpia kukus. Saya baru tahu nih bakpia udah keren ini. Iya, sekarang kan sudah keren-keren kalau nama makanan ini kan ya Saya tahunya dulu bakpia yang di Jogja tuh ya kacang hijau aja ya sih. kacang hijau itu. Setiap bakpia saya pulang tra- dari Jogja mau ke Pekanbaru tuh kan. ya itu namanya bakpia tradisional. Ah iya. Kalau ini bakpianya sudah modern, Iya, sudah pakai packaging Zaman dia. now, zaman now. Zaman now dia sudah pakai packagingnya sudah bagus gitu ya kan. Iya, iya, iya. Kalau bakpia tradisional tuh mungkin tidak tahan lama. Iya. Nah kalau ini ya agak tahan lama dia gitu kan. Nah, karena kan banyak kompetitor-kompetitor yang menjual lampu seperti ini, Banyak. ya kan? Nah, pasti. Dan juga banyak pelanggan yang diiming-imingi ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ya. gitu. Kalau setahu saya Hmm. untuk wilayah Pekanbaru, Hmm. kalau menjual model-model lampu yang beragam lah seperti ini, saya belum lihat lagi ada tokonya. Oh iya. Kecuali kita lah. Belum tahu, saya belum pernah Di Riau ya? Ya di Riau ya. Tapi kalau seperti mereka ada kontraktor, ada Ya. orang per orang Ya. yang membeli barang dari luar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, itu banyak. Apalagi untuk keperluan tender gitu ya kan. Ya. Kebanyakan memang untuk keperluan tender. Oh. Kalau direct selling seperti menjual langsung ke masyarakat itu jarang. Hmm. Jarang saya lihat itu. Pemerintah jangan jauh-jauh lagi, jangan pakai orang luar terus, ya kan? Karena Orang lokal sendiri ada. kalau kita siapkan Iya. dari segi produknya Iya. dan segi teknisinya juga. Kalau soal quality atau spek yang diinginkan, pasti GE lebih bagus lah. Kita bisa adu kok, iya kan? Ya, kalau saya di bidang tenaga surya ini ya memang satu kuliahnya di bidang ini solar energy memang ya kan, memahami benar peralatannya, teknologinya langsung. Iya. Dari mulai prosesnya apa semua. Berarti Anda sudah pernah ke pabrik China ini? Pernah, Oh, saya iya. sudah pernah. Bisa ceritakan sedikit nggak? Jadi biar tahu. Ya, kalau untuk leading di solar leading perusahaan di bidang energi baru dan terbarukan, terutama di bidang energi surya ini ya termasuk China. China itu memang leadingnya sekarang ini. Hampir seluruh perusahaan-perusahaan Eropa atau apa ada di sana dan memproduksi ini, Iya. menjual barang itu ke seluruh dunia. Iya, dan perusahaan-perusahaan itu pun perusahaan mereka pun memasang peralatan-peralatan itu untuk kawasan seperti Eropa, Amerika, mereka memasang itu banyak kok gitu. Jadi kalau untuk solar system ini tidak ragu lah kalau saya, karena saya sudah membeli peralatan ini sudah lama sebenarnya. Membeli ya Makanya udah hatam lah nih ya. Iya, ngerti Ngerti. barang-barangnya ini Iya. model apa, Iya. apa. Iya. Speknya seperti ini, mau dikunci seperti apapun bisa gitu kan. Ada seorang customer mungkin nelpon, Pak, punya saya bisa 1000 watt nih. Ya itu saya Ada yang bilang, mengalami saya seperti itu. pernah customer Iya. di daerah Kelapa Sawit itu dia bilang, Iya. Pak, saya ada mau beli solar panel energi matahari LTS lah gitu ya, yang 1000 watt. Saya kasih harganya 1000 watt nih, harganya sekian gitu. Kok mahal kali Pak, saya belinya segini gitu. Saya balik tanya gitu ya, sekarang gini, Bapak 1000 watt tuh panel berapa keping, saya bilang. Iya. Satu keping ya, kalau satu keping tuh nggak 1000 watt Pak, itu 100 watt itu. Hmm. Enggak Pak, katanya inverter saya 1000 watt kata. Bisa aja Bapak mau pakai inverter 1000 watt tapi tak akan mampu mau ngangkat energinya 1000 watt gitu. Gitu saya bilang. Kebanyakan seperti itu kalau masyarakat membeli itu, dia nggak tahu kadang satu panel itu berapa watt kan ada ininya, ada speknya masing-masing. Nah, dari mana lihat speknya tuh? Dari- Biar masyarakat tidak tertipu. Di belakang panelnya ada. Di belakang panelnya Ya, ada ditempel nih. Berarti yang panel ini nih satu keping ini 100 watt. Ini kalau ini yang besar ini 230 Oh, watt. 230. Nah, kalau yang itu yang kecil yang ada yang kecil sana tuh Iya. ya sekitar 100 watt, 120 watt. Hmm. Ya. Dan kalau
panel ini banyak jenisnya, ada yang mono, ada yang poli, ada yang amorphous. Kemudian sekarang teknologi berkembang lagi dia. Kalau dulu kan mono atau poli ya langsung aja, sekarang ada yang teknologi full hard cut solar panel namanya. Jadi kalaupun solar panel itu dia terhalangi oleh bangunan ataupun oleh pepohonan, dia masih tetap bisa menghasilkan energi listrik dengan sistem teknologi itu tadi. Sangat efisien sekali dan efisiensinya pun tinggi. Wah. Berarti memang menggunakan ada 2 bulan ternyata bawaan COVID. Iya. Jadi memang lebih praktis ya menggunakan perangkat surya ya untuk ya mungkin ya namanya teknologi ini kan sebenarnya kita ini kan baru mendengar dan pasti memang mahal untuk investasinya itu ya. Jadi ya mungkin ini baik juga untuk ke depan ya. lebih praktis, terus misalnya ya lebih hemat biaya ya. Kita menggunakan listrik juga menggunakan tenaga surya ya juga. Sebenarnya kalau untuk daerah-daerah terpencil kita bisa hitung sebenarnya dengan mereka memakai genset gitu ya. Soal daerah-daerah terpencil yang memang tidak ada sumber listrik PLN gitu kan, mereka memakai genset. Paling saya pernah itu mensurvei di daerah Rohul sana, di daerah Inhu sana, desa Kuala Kandis kalau nggak salah. Saya tanya sama kepala dusunnya, 1 bulan berapa habis? Habis untuk genset, minyak untuk genset ini. Oke, 1 bulan itu sekitar 1.200.000 habis. Dengan beban listrik yang hidup itu seperti lampu, TV, kipas angin. Sebenarnya mereka memakai gensetnya memang besar, ya kan? Tapi kan mubazir. Mubazir itu sebenarnya. Tapi itulah yang dijual gitu ya kan, yang ada paling 1.000 watt yang dijual. Yang kapasitas 200 genset ada nggak kira-kira dijual? Nggak ada. Ya ada kan? Nah, itu masalahnya. Sebenarnya kecil aja 1.300. Yang mereka butuhkan itu tidak sebanyak itu. Paling 200 watt cukup gitu. Tapi kan memang mesinnya itu dijual seperti itu. Akhirnya ya 1 bulan tuh mau menghabiskan 1.200.000. Yang kapasitas 1.000 watt dia pasang itu sebenarnya bisa kita ganti dengan kapasitas PLTS itu sebesar 200 watt aja. Nah, investasi sekitar 8 juta tadi atau 10 juta tadi ya dengan 1.200.000 mereka per bulan. Kalau dikalikan setahun berapa? Ya kan? Itu 12 juta. Artinya balik modal langsung. Setelah itu mereka tidak membayar ini lagi kan, biaya beban yang lain. Itu yang lebih praktis sebenarnya. Iya, kalau kita hitung benar dengan keberadaan genset yang mereka pakai ya, genset ya ininya genset itu tidak sangat praktis dan sangat murah pakai PLTS ini. Oke, Bung Said, itu tadi guys bincang-bincang kita dengan owner dari PT GE. Jadi kalau yang ingin datang langsung ke showroom atau ke toko ini bisa di Jalan Beringin nomor 16 di samping restoran cepat saji Pizza Hut Delivery nomor 16. Nanti kalau misalnya lihat ada di atasnya ada Videotron ya. Ya, ada. Kemudian bisa menghubungi juga Pak Said di 0811 767 1131. Berapa? 0811 767 1131. Nah, jadi itu bisa lihat nanti. Ya, Oke guys, itu tadi dan juga ada websitenya juga di www.globalindo.rs ya, energic.com. Ya. Bukan .co.id. .co.id juga ada dua. Ada dua ya. .co.id dan .com. Oke. Ya. Baik, saya Kasa Putra dan Bung Said. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.